Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Kak, kenalan dulu. Nah, saya Nanta Mulia, kemudian ada juga rekan-rekan Nanta itu ada Nanda Ardita, ada Kak Mutia Risma, ada Mutmainah, Rida, sama Arlim. Nah, kami dari mahasiswa PPG PGSD UBH Kak. Nah, itu kan ada tugasnya mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Yang mana tugasnya itu kan harus mewawancarai salah satu guru itu untuk sebagai narasumbernya. Sebelumnya kakak kan udah ngajar kan kak. Terus kakak ngajarnya di mana kak? Di SD, SMP atau SMA? Oh iya, makasih sebelumnya, Dinan. Hmm, Perkenalkanlah dulu, Nadina. Perkenalan nama Lenti Ya boleh Supriwardi. kak. Boleh dipanggil Lenti. Sekarang itu kakak ngajarnya di SD 29 Koto Malintang. Koto Malintang itu di daerah Maninjau, tepatnya di Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya. Oke kak. Ah, nah kan pas nih kan Kak, kami sebagai calon guru SD insya Allah nantinya. Nah Kakak kan udah jadi guru SD. Nah bolehlah Kak itu Kakak itu berbagi ilmu atau eh, tips gimana cara ngajar atau menghadapi anak SD. Kayak gimana Kakak menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, memantik supaya peserta didik itu bisa memunculkan ide-ide mereka, atau bagaimana cara Kakak melibatkan mereka dalam mengeksplorasi ide-ide mereka dan sebagainya. Boleh lah ya Kak untuk Kakak berbagi ilmunya sama kami. Boleh, boleh banget, Dinan. Oke, makasih Kak. Langsung aja ya Kak. Ya. Izin sebelumnya Kak, sebelumnya kalau boleh tahu, nah ada ngajar apa dan kelas berapa ya Kak? Baik, terima kasih Arlim. Nah, jadi ajar sekarang itu di kelas 4. Oh, oke baik Kak. Mata pelajarannya apa Kak? Mengajar semua mata pelajaran, tapi sebelumnya itu kakak jurusan S1-nya itu biologi. Baik Kak. Mungkin itu. Baik langsung saja ya. Di sini ada beberapa poin yang kami tanyakan. Ini poin pertama, Insya Allah akan Arum tanyakan itu terkait dari uh, where itu dalam kerangka kerja UBD. Nah, baik pertanyaan pertama itu uh, selama kakak mengajar itu boleh dari mata pelajaran IPAS-nya eh, tentu ada capaian dan Ya, tujuan pembelajaran. Mungkin boleh kakak sebutkan eh, apa tujuan pembelajaran yang pernah kakak ngajar selama di kelas 4. Boleh satu saja kak. oke. Jadi salah satu tujuan pembelajaran yang pernah kakak terapkan di kelas 4 itu pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu dapat memahami perubahan energi yang terjadi di sekitar mereka dengan tepat. Oke baik kak. Berarti ini eh, tujuan pembelajarannya lebih ke terkait materi tentang perubahan energi ya kak. Nah ini Iya. kesinambungan kak. Ini pertanyaan keduanya. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang kakak buat atau kakak kembangkan tersebut? Jadi kemampuan peserta didik itu diharapkan yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu pengertian perubahan energi. Yang kedua, peserta didik itu dapat menyebutkan atau menjelaskan bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi di sekitar mereka. Nah, mungkin dua itu, Alim. Oh ya kak, berarti lebih ke mengetahui bentuk-bentuknya dan dari perubahan energi itu ya kak ya. Ya, Nah, ini, perubahan energi. ini pertanyaan yang selanjutnya kak. Mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Apa alasannya tujuan pembelajaran yang kakak buat seperti itu? Mungkin alasannya untuk melihat eh, kebutuhan peserta didik dan potensi peserta didik dalam pembelajaran itu.
agar peserta didik itu bisa memahami berbagai perubahan energi yang terjadi di sekitar mereka itu. Mungkin itu lebih melihat capaian pembelajaran juga ya dari perubahan energi ini. Oke Kak, berarti lebih merujuk ke alasannya itu, lebih merujuk ke kebutuhan yang pertama, kebutuhan dan sesuai dengan capaian. Nah, oke, Kak. Ya, Terakhir ya Kak ya, Eh, ya. apa kriteria yang dinilai untuk dipahami dari tujuan pembelajaran tersebut Kak? Kriteria yang dinilai itu lebih ke pemahaman peserta didik, lalu kemampuan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan energi. Nah, mungkin dua itu. Ya, berarti lebih ke pemahaman dan menjelaskan ya Kak ya. Ya, mungkin cukup sekian pertanyaan dari Arlim Kak. Itu dari poin yang pertama. Eh, Insya Allah untuk pertanyaan masih ada pertanyaan selanjutnya itu dari rekan saya dipersilakan. Baik, Kak, untuk lembar kerja selanjutnya, itu terkait memunculkan ide dari peserta didik. Nah, bagaimana itu cara kakak untuk mengunggah pemikiran dari peserta didik ini supaya supaya mereka bisa mengeluarkan ide-ide besar mereka untuk melakukan unjuk kinerja. Terima kasih, Denan. Sebelumnya, kalau cara kakak menggugah pikiran peserta didik, itu pertama mungkin menghubungkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih banyak memberikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata itu. Perubahan-perubahan energi yang terjadi di sekitar mereka. Seperti saat menyetrika, saat menghidupkan kipas angin, saat eh, memasak nasi dengan magic gitu. Lalu eh, ketika kita makan air itu perubahan energi apa yang terjadi di sana itu. Nah, jadi dari sana juga peserta didik dapat eh, mengasah kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan berpikir kreatifnya juga itu. Dan ketika berkelompok itu juga peserta didik tentu dapat melatih juga kemampuan kolaborasi dan kemampuan komunikasi mereka gitu. Karena saat kerja kelompok itu mereka juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi itu, memecahkan permasalahan dari beberapa pertanyaan yang kakak berikan. Oke, Mungkin itu. jadi cara kakak untuk memancing ide-ide mereka itu yang pertama dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan peserta didik. Kemudian secara tidak langsung juga merangsang mereka untuk berpikir kritis dan melatih kemampuan berkolaborasi mereka dalam kelompok. Nah, selanjutnya Kak, eh, situasi seperti apa menurut kakak yang dapat melibatkan peserta didik itu untuk membuat ide-ide mereka itu menarik, konkret, dan sangat penting, Kak? Situasinya yang pertama mungkin kolaborasi antar siswa ya. Nah, jadi dalam berkolaborasi ini maka mereka akan mm, memberikan ide-ide, masukan-masukan yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan itu akan menambah pemahaman mereka lagi, itu akan menambah pemahaman, menambah pengetahuan juga itu. Lalu eh, pembelajaran berbasis proyek. Nah, mungkin dengan melibatkan peserta didik itu bekerja sama menyelesaikan permasalahan tadi itu sehingga kita bisa melihat mereka berkolaborasi itu menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan itu. Nah, jadi kemarin itu juga sempat diberikan soal-soal latihan, soal-soal esai, dan juga ada praktikumnya kemarin tuh mengenai perubahan energi. Oke, Kak. Berarti situasinya yang bisa memancing ide mereka itu untuk dikembangkan itu dengan pembelajaran berbasis proyek ya, Kak. Karena dengan melalui pembuatan proyek, maka mereka juga dilatih untuk saling berkolaborasi. Nah, selanjutnya, Kak, eh, bagaimana pendekatan yang Kakak gunakan dalam menyampaikan materi sehingga
meningkatkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi yang kakak ajar? Waktu itu yang pernah kakak lakukan yang pertama itu melalui cara demonstrasi. Jadi ada alat yang dibawa ke kelas, ditampilkan ke peserta didik. Nah, jadi itu membuka eh, antusias mereka untuk bertanya itu. Yang kedua melalui video yang ditampilkan di depan kelas itu. Nah, mungkin itu. Oke, berarti dengan demonstrasi dan juga menampilkan video. Berarti di sini juga ada penggunaan teknologinya ya kan, Kak? Iya. Eh, Selanjutnya, peluang seperti apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran itu sulit gitu, Kak? Hmm, yang pertama mungkin melalui motivasi tambahan itu. Nah, jadi peserta didik yang kesulitan itu diberikan eh, motivasi atau lebih tepatnya kalau biasa kita kenal itu bimbingan kelompok kecil ya. Nah, jadi kan mereka berkelompok-kelompok itu. Jadi kalau kelompok itu ada mengalami kesulitan, kakak ke sana menghampiri mereka, bertanya, lalu memberikan solusi atas kesulitan yang peserta dialami. Yang kedua, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Gitu. Dengan kemarin itu menyiapkan beberapa pertanyaan, nah yang mungkin akan mereka jawab sehingga itu nanti memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk bisa menyelesaikannya di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, Kak. Sebelumnya, Kak, yang memberikan tantangan ini berarti kan dikasih tugas tambahan. Nah, ini dilaksanakan dalam kelompok kecil tadi atau mereka mengerjakannya individu, Kak? Hmm, Kalau situasi di sekolah, anak-anak itu lebih bisa tantangan itu diberikan saat berkelompok kecil tuh, Dena. Sehingga mereka bisa Oke, saling Kak. berdiskusi. Kalau sendiri Hmm. itu agak susah itu. Makin banyak pertanyaan yang mereka berikan. Berarti melatih ininya juga kan, Kak, yang mereka bekerja sama dalam kelompok sama berkolaborasi. Iya. Ah, Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Nanta, Kak. Eh, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, kemudian rendahnya imajinasi peserta didik, serta kurang berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan, gitu, Kak. Hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan yang dialami peserta didik ya, Denan ya. Iya, Kak. Hmm, Faktor-faktor yang memunculkan hambatan tersebut, gitu. Mungkin yang pertama, faktor-faktornya itu dari guru atau mungkin dari lingkungan, Yang Denan? seperti apa tuh, Kak? Contohnya kalau yang dari guru atau di lingkungannya. Oh ya, berarti hambatannya terserah ya, dari manapun, dari guru bisa, Iya, boleh, Kak. lingkungan bisa, atau dari peserta didik bisa ya. Iya, boleh, Kak. Selama di lapangan mungkin yang pertama tuh, kalau dari sisi peserta didik, mereka kurangnya literasi gitu ya. Sebenarnya mungkin beberapa jawabannya itu ada di buku paket, ada di LKS. Tapi karena peserta didik itu kurang membaca terlebih dahulu, mereka lebih seringnya bertanya itu padahal jawabannya ada itu. Nah, mungkin pertama itu kurangnya minat untuk membaca. Lalu eh, yang kedua itu kadang ada beberapa peserta didik yang kurang mampu mengungkapkan pertanyaan gitu ketika mereka kesulitan gitu. Mungkin masih ragu, masih malu-malu gitu. Mungkin ada beberapa peserta didik yang seperti itu. Yang ke selanjutnya mungkin dari guru juga, kakak juga tidak bisa memungkiri belum memberikan sepenuhnya pembelajaran yang baik kepada peserta didik, gitu, terutama dalam IPAS gitu. Karena mungkin waktu yang singkat atau kurangnya memberikan contoh-contoh atau ide-ide dalam eh, memberikan pembelajaran yang mungkin menyenangkan itu bagi peserta didik itu. Karena juga jujur ini masih belajar menghadapi siswa sekolah dasar, karena sebelumnya kan lebih banyak dengan siswa menengah, SMP, pertama dan SMA. atas gitu. Nah, sekarang Iya, tiba-tiba ke sekolah dasar itu cukup berat gitu kan. Harus iya. Ya menyesuaikan Kak, diri, sama Kak. Kami kayak gitu semua Kak. menyesuaikan diri habis itu
tahu karakteristik peserta didik tuh kayak seperti apa dulu gitu. Nah, jadi Iya, mungkin Kak. itu kesulitannya tantangan di lapangan. Kesabaran kita juga diuji kan, Kak, kalau anak SD. Ya, kesabaran juga karena satu aja pertanyaan kita kasih mereka banyak bertanya itu. Belum Iya, dikerjakan udah bertanya itu. iya, Belum Kak. dibaca padahal jawabannya ada. Ah, Sabar ya Bu ah. Nanta kalau menghadapi anak SD. Harus sabar, Kak. Ini Kak Len Iya. contohnya. Oke, Kak. Mungkin rekan-rekan Nantanya lain ada juga yang mau ditanyakan, Kak. Ya, Dina, Ya Kak, boleh. Mutia mau bertanya juga nih Kak. Ya, Mutia. Nah nih Kak, kan Kakak ngajar di SD. Tentu ada juga proses mengeksplorasi ide-ide atau materi atau menggali informasi dari buku teks, entah dari Kakak sendiri atau dari em, media lainnya. Nah, cara Kakak agar peserta didik itu ikut terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide itu atau dalam mengeksplorasi pertanyaan yang Kakak berikan, pertanyaan penting. Bagaimana Kak? Eh, cara buat siswa itu terlibat ya. Iya Kak. Kan banyak yang nggak mau ikut andil dalam pembelajaran, nak, Kak. Ya, ya mungkin eh, pertama mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang eh, kan rasa ingin tahu peserta didik. Kemarin itu kakak materi hmm, perubahan ada dibahas tentang perubahan iklim. Perubahan iklim itu bahas tentang situasi di bumi, menipisnya lapisan ozon. Nah, kakak ada menampilkan video, video animasi. Kalau adik-adik itu pernah nonton itu video animasi tentang ozon, ozon. Nah, itu kakak tampilkan di kelas itu sebelum mulai pembelajaran itu. Jadi peserta didik itu kan karena video animasi itu jadi tertarik gitu belajar itu. Banyak pertanyaan itu Ozzy Ozon itu siapa Bu gitu. Oh, Ya, kenapa bisa dia jatuh ke bumi gitu kan? iya, Kan Kak. kalau di video itu dia digelitik oleh CFC gitu. Nah, CFC itu kan Hmm, bisa dari AC, dari penyemprot-penyemprot yang ada di bumi gitu. iya, Nah, itu membuat mereka tuh tertarik gitu. Dengan menampilkan video pembelajaran pertama, lalu pernah juga dengan berikan pertanyaan-pertanyaan yang eh, membangkitkan antusias peserta didik untuk belajar, tertarik belajar IPAS. iya, Mungkin itu. iya, Kak. Berarti terkait dengan medianya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lebih dekat dengan mereka ya, Kak. Membuat rasa ingin tahunya bangkit gitu ya, Kak. Ya, Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan satu lagi nih, Kak. Nanti dipikir-pikir lagi pertanyaan yang lain ya, Kak. Yang ini dulu. Kegiatan belajar yang seperti apa? Nah, untuk menampilkan kemampuan peserta didik itu, seperti pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan agar peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang kakak ajarkan terkait dengan materi mungkin lapisan ozon tadi gitu kak. Seperti contohnya. iya. Kalau belajar di kelas, ya mungkin dengan cara bekerja kelompok, menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif tadi, menyelesaikan permasalahan berbasis masalah itu. Jadi mungkin ini lebih ke bagaimana gurunya memberikan model-model pembelajaran, menampilkan model pembelajaran yang berbeda untuk memantik peserta didik itu antusias untuk belajar itu. Kalau di rumah yang memberikan tugas-tugas yang menantang, kalau pengalaman di luar kelas mungkin dengan keluar dari kelas ke lapangan. Ya kemarin tuh juga pernah materi bentuk-bentuk morfologi daun. Nah, jadi kami keluar kelas memandangi alam sekitar, mencari bentuk-bentuk daun di sekitar sekolah. Nah, mungkin dengan lebih mengaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik, bisa peserta didik itu lebih paham gitu, tentang materi tersebut. Mungkin itu mungkin. Oke kak. Siap, Kak. Makasih banyak ya Kak informasinya. Selanjutnya untuk kawan yang lain yang mau Ya. bertanya silakan.
Baik Kak, di sini saya Mutmainah juga ingin bertanya kepada Kakak tentang menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali suatu ide-ide besar atau kemudian merefleksikan kemajuan dan bagaimana merevisi suatu pekerjaan peserta didik. Pertanyaan Hmm, pertama yang ingin saya tanyakan kepada Kakak itu, bagaimana Kakak memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang suatu ide-ide yang penting? caranya pertama mungkin dengan melakukan refleksi kembali tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari itu, gitu. Seperti bisa dengan bercerita atau melakukan drama. Kemarin itu selain IPAS ya, belajar mulok di sekolah kakak juga ada. eh, Budaya alam Minangkabau Ya, Kak. masih diterapkan di sekolah. Itu kami ada menampilkan drama tentang asal-usul Minangkabau. Jadi dari situ siswa kan langsung bermain peran ya. Bermain peran bagaimana Minangkabau itu dulu berasal itu dari peristiwa apa itu. Nah, mungkin itu salah satunya dengan melaksanakan drama kembali, drama ulang, atau menampilkan membuat eh, semacam diagram untuk memudahkan mereka. Diagram itu maksudnya dalam bentuk mind map atau peta konsep itu ya. Merefleksi kembali pembelajaran hari itu, gitu. Mungkin itu. Baik Kak, jadi Kakak biasanya memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka menggunakan bercerita atau bermain drama atau biasanya Kakak juga menggunakan peta konsep atau mind map ya Kak. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua Kak, di sini saya ingin bertanya bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat Kakak tingkatkan sebagai seorang guru melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik yang Kakak berikan. Nah, jadi dari umpan balik yang pernah diberikan itu pernah dari masukan dari teman sebayanya sendiri, misalnya dalam mata pelajaran seni saat menggambar mungkin ya peserta didik menggunakan warna apa atau mereka ada nanya temannya bagus enggak gambar aku gitu, warnanya ini apa ya gitu, kalau aku kasih warna ini gimana. Kayak gitu. Dan salah satunya umpan balik dari mereka masing-masing ataupun kadang koreksi dari kakak pribadi. Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga sekaligus yang terakhir. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Maksudnya bagaimana cara-cara yang Kakak lakukan untuk mendorong peserta didik dan melakukan perenungan terhadap kinerja mereka, apa yang kurang atau apa yang sudah baik seperti itu, Kak. Mungkin dengan lebih melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran ya. Jadi pernah peserta didik itu disuruh menulis apa yang sudah kita pelajari hari ini atau apa yang sudah mereka pahami itu di sticky note, lalu ditempelkan di depan, di papan tulis. Nanti bisa secara bergiliran mereka membacanya. Atau yang kedua, pernah juga kakak eh, minta peserta didik itu menggambarkan emoji-emoji perasaan mereka setelah belajar pelajaran hari itu. Gitu. Bagaimana perasaan mereka. Lah, ya mungkin itu. Baik Kak, terima kasih. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari jawaban Kakak. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kakak biasanya menggunakan refleksi untuk mengetahui umpan balik peserta didik dengan menggunakan emoji atau sticky note untuk mengetahui perasaan peserta didik itu. Terima kasih Kak untuk jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan yang lain, disilahkan. Nah, baiklah, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya Kak, Sama-sama. saya Nanda Rita Basri. Nah, menyambung dari pertanyaan Mutmainah tadi kan ada tadi disinggung tentang refleksi diri. Nah, bagaimana nih cara Kakak untuk membimbing peserta didik itu melakukan
penilaian diri. Tadi kan ada kayak buat sticky note, terus buat emoji. Nah, bagaimana cara kakak ngebimbing peserta didik tuh untuk membuat penilaian diri mereka gitu? Karena kan kita tahu kalau misalnya penilaian diri ini kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kelebihannya kan kita tahu bagaimana apa kelemahan mereka dalam belajar ini, apa kelebihannya gitu. Sedangkan kekurangannya itu kadang mereka nggak objektif gitu dalam menulis perasaannya gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana nih cara membimbing penilaian diri peserta didik ini? Hmm, pernah juga mungkin yang pertama untuk supaya mereka mau menuliskan ya. Ya, Kan kadang tuh ada yang keberatan kan. nah Atau ya. enggak usah lah Bu, malu nanti dilihat kawan gitu kan. Jadi emang pertama itu nggak usah kasih aja inisial namanya, tapi di belakang sticky note gitu. Oh. Nah, kan nanti kan stikernya kan ditempel. Pernah di papan tulis, pernah juga di kertas selembar yang kakak buat yang di kertas HVS yang kakak pegang sendiri. Nanti emang kakak aja yang baca itu. Kalau di papan tulis kan bisa kawan-kawannya itu. Mungkin dengan lebih penguatan motivasi lagi kalau tidak apa-apa seandainya yang lain tahu kelebihan dan kekurangan kita itu supaya teman-teman yang lain juga memahami bagaimana temannya itu. Dan juga sebelumnya itu diberikan pemahaman, jangan sampai ada yang menertawakan gitu. Karena kan anak SD ini suka menertawakan gitu kan. Nama Mm. orang tua lah, segala macam lah, kekurangannya lah gitu. Lalu mungkin dengan membuat rubrik-rubrik penilaian, kakak sampaikan apa-apa saja kriterianya mungkin yang akan mereka tuliskan. Atau selain sticky note tadi, mereka ada juga mengisi lembar checklist. Lembar checklist berisi beberapa pertanyaan, eh, misalnya terkait materi hari itu gitu. Apa yang sudah mereka pahami, mereka paham atau tidak itu. Diberi beberapa pernyataan, lalu diberi pilihan jawaban ya atau tidak. Mungkin Oke. seperti itu. Terus bagaimana peserta didik ini akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi dirinya, terus menetapkan tujuan mereka nanti di masa depan, dan bagaimana agar mereka memiliki semangat belajar gitu dari penilaian diri ini, Kak. Hmm, kalau mengidentifikasi dirinya, mungkin dengan lebih menuliskan capaian-capaian mereka itu dalam pembelajaran itu. Apa saja yang sudah mereka raih, misalnya apa saja yang sudah mereka pahami dalam pembelajaran itu. Gitu. Kalau menetapkan tujuan pembelajaran di masa depan, mungkin dengan lebih setelah mengenali diri mereka tadi itu, peserta didik itu kita arahkan membuat rencana-rencana selanjutnya. Gitu. Mungkin di semester ini nilainya eh, kurang baik di mata pelajaran IPAS misalnya. Nah, semester depan kan harapannya mereka lebih semangat lagi belajar sehingga nilainya bisa meningkat gitu. Mungkin seperti itu karena eh, dalam IPAS itu sendiri atau dalam mata pelajaran lain pun itu kan akan bermanfaat untuk kehidupan mereka itu bukan hanya dipelajari ketika di kelas saja gitu. Lalu agar mereka memiliki semangat belajar ya, Iya. memberikan reward penghargaan atas usaha yang telah mereka lakukan. Kakak juga pernah memberikan ya sebagai reward kepada peserta didik, pernah memberikan makanan antar kelompok dan juga pernah memberikan eh, sedikit kata-kata motivasi ketika kenaikan kelas kemarin itu. Mungkin itu akan memotivasi peserta didik untuk kedepannya semangat lagi untuk belajar. Mungkin itu. Oke, Kak. Terus bagaimana kakak sebagai guru ini membantu peserta didik untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan dan bagaimana cara kakak untuk peserta didik ini agar mereka menyempurnakan gitu rencana tadi yang untuk kehidupan lebih lanjut. Pertama tentu dengan memberikan penilaian atau umpan balik ya terhadap apa yang sudah peserta didik rencanakan tadi itu. Lalu memberikan motivasi dan dorongan kalau jika rencana-rencana tadi itu
dikerjakan dengan usaha yang maksimal, tentu nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, Kak Muti ada pertanyaan lagi nih Kak. iya Mutia. Nih Kak, gimana cara Kakak memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik? Nah, seperti gaya belajar, pengetahuan awal atau pengetahuan sebelumnya, minat dia untuk belajar, nah, agar tetap menjaga arah dari pembelajaran itu atau tujuan pembelajaran yang telah Kakak buat sebelumnya. Kayak belajar nih mungkin memenuhi kebutuhan yang visual gitu ya, kinestetik, Iya Kak. Mm-mm. teori. Iya Kak. Sebenarnya pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar itu kan bagus, tapi mungkin penerapannya di lapangan itu tidak seefektif yang dibayangkan di teori-teori perkuliahan gitu. Nah, ini juga sebenarnya Nah, iya dilema Kak. saat Benar. PPG dan saat kehidupan nyata di sekolah itu. PPG kan kita juga Iya, disuruh kita untuk disuruh. PPL-nya, Mm-mm. Iya. iya, mengaitkan pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Gitu. Tapi nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Gitu. Nah, Tidak begitupun bisa. saat kakak Mm-mm. ngajar nih. Gitu. Kalau kita emang menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar, itu banyak yang dipersiapkan kan. Siapkan untuk anak-anak yang Iya visual, Kak. estetik, auditori. Gitu. Tapi nyatanya di Mm. lapangan, kakak sendiri pun belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang sesuai menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Karena memang jujur Iya, kurang bisa dalam satu hari itu kita memikirkan keempat semua. gaya belajar itu untuk diterapkan di pembelajaran. Mungkin yang pernah diterapkan Iya. itu salah satu aja, itu benar. Kakak pernah memberikan LKPD, pernah menampilkan video, tapi itu bukan dengan satu Mm. satu di satu waktu sekaligus itu. Pertemuan. Beda-beda, Iya. beda-beda mata pelajaran juga. Itu. Karena kan memang ada mata pelajaran yang misalnya kita bercerita, salah satunya BAM tadi, bisa dengan Mm. berbagai ide-ide pembelajaran, matematika, IPAS, bahasa Indonesia, itu kan bisa juga dengan permainan bisa, dengan Iya. TK-TK bisa, itu TK-TK kakak juga pernah menerapkan di sekolah. Nah, mungkin Iya. itu untuk gaya belajar, apalagi Gaya untuk belajar. mengetahui minat peserta didik, Pengetahuan awalnya Kak. pengetahuan awal Tadi. ya. Pengetahuan awal, mungkin Mm-mm. dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pemahaman mereka. Kan sebelumnya tuh kalau di kelas 4 berarti kan fase B. Di kelas 3 kan hampir mirip pembelajarannya. Nah, mereka pernah juga Ya. belajar tentang Iya Kak. fotosintesis. Nah, fotosintesis itu mereka pernah tahu tentang bagian-bagian daun, tapi mereka belum tahu itu, belum tahu eh, zat apa yang terdapat di daun gitu kan. Itu kan salah satunya ada klorofil. Nah, peserta tadi itu belum paham itu. Mungkin dengan mengajukan pertanyaan ulang, eh, melihat sejauh mana pengetahuan peserta didik, pengetahuan awal peserta didik. Mungkin itu Mutia. Ya. Ya Kak. Untuk minat belajarnya sendiri Kak, apakah sudah Minat dibedakan atau belajar peserta bagaimana didik. untuk pembelajaran? Minat belajar peserta didik ini yang kayak mana nih? Eh, Yang ada seperti yang apa Mutia? minat belajarnya tinggi, misalnya memang seperti ini kan ada siswa yang fokus, ada yang tidak. Nah, termasuk yang Ya. fokus kalau menurut Mutia sendiri berarti dia minat belajarnya termasuk tinggi kan Kak. Nah, yang tidak fokus atau yang mengganggu teman berarti minat belajarnya tidak setinggi teman yang lainnya gitu Kak. Nah, untuk perlakuan Kakak sendiri bagaimana terhadap peserta didik dengan perbedaan minat belajarnya Kak? Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Mengakomodasi. Jujur tuh masih sulit karena emang ada salah satu anak di kelas kakak yang sepertinya beliau itu ada gangguan. Tapi dibilang gangguan juga Hmm. enggak juga gitu. Tapi
diarahkan belajar tidak mau, mencatat tidak mau. Sudah kakak suruh duduk di dekat kakak, tetap juga tidak mau mencatat. Sebenarnya itu masih tantangan di kelas. Memang beda sekali dengan yang minat belajarnya tinggi gitu. Pernah kakak terapkan dua metode. Iya, Kak. Pertama, Hmm. dalam mengelompokkan mereka yang ibaratnya pengetahuannya itu cukup tinggi, itu sama kelompoknya, yang sedang-sedang, yang rendah-rendah gitu kan. Tapi itu sangat jompang sekali gitu. Yang tinggi kadang Iya. siap duluan gitu. Beda dengan yang rendah gitu kan. Yang sedang Iya. masih bisalah mereka mengerjakan tugasnya sendiri walaupun masih dengan bimbingan kakak itu. Kalau yang tinggi kan bisa kita lepaskan itu. Sedikit kurang Iya. efektif waktu itu sehingga semester ini kakak rombak disatukan semuanya itu ya, tinggi, rendah dan sedang gitu. Berarti itu ARL ya, Protes Kak. juga sekarang tuh Tapi anak-anak yang minat belajarnya tinggi gitu. Karena mereka iya. merasa lama sekali Bu siapnya, gitu. Lama sekali siapnya dengan teman-teman ini gitu. Atau teman-temannya tidak mau diajak diskusi gitu, dia saja mikirkan sendiri. Gitu. Ya mungkin itu. Mungkin untuk minat belajar ini Itu juga pernah Kak di masih kelas. kenapa Mutia? Menerapkan yang seperti kakak tadi, yang minat belajarnya tinggi sama-sama yang tinggi, yang sedang sama-sama sedang, Iya. yang rendah juga sama-sama rendah. Nah, itu anak-anak tuh pas kita bagikan kelompoknya, mereka protes, Kak. Wah, kok sudah Iya, lama Bu, mereka itu protes. katanya, Kak. Jadi kan sendiri Iya. tidak membuka diri untuk melaksanakan yang seperti itu gitu. Mereka menganggap kita pilih kasih, Bu, gitu. Jadi Iya, iya. dilema juga, Kak. Sama tuh Mutia di sekolah kakak juga gitu. Nah, Mereka protes akhirnya. Nggak terima. Sama kawan ini iya. mereka lama Bu. Kadang aku aja yang mikir sendiri. Nah, gitu. Mereka pun sebenarnya paham kemampuan kawan-kawannya kayak mana. Mereka yang pilih-pilih. Gitu. Dan itu emang Ya, nampak Kak. juga sebenarnya ketika Paham. pembelajaran. Gitu. Iya, ya, dia tahu. Nah, jadi triknya Iya, itu Kak. sekarang kakak kasih Nah, pengertian di awal. untuk satu lagi, Kak, pertanyaannya, Kak. Nah, ya. Iya, iya. Pengertian di Oke, awal Kak. selalu. Nanti aja lah lagi, Kak. Nah, Giliran ya, ya. kawan lain aja lagi. Boleh, ya. Lebih positif kita. Iya, Kak. Oke, Mutia. Silakan, Bang Rida. Makasih, Kakak. Iya. Baik, mungkin untuk bagian berikutnya, bagian organize, di sini saya bertanya, di sini kakak cukup menjawab sesuai dengan pengalaman kakak ya dalam mengatur pembelajaran yang sudah kakak laksanakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, sesuai dengan pengalaman kakak, belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oh, yang peserta didik alami ini ya. Ya. Mungkin yang pertama melibatkan langsung peserta didik ke dalam pembelajaran atau pembelajaran secara nyata lah ibaratnya kontekstual. Bisa dengan menampilkan gambar-gambar di LKPD kita. Atau waktu itu kakak juga pernah ngajak peserta didik keluar. Waktu itu tentang bentuk-bentuk awan atau cuaca. Nah, jadi mereka keluar mengamati bagaimana cuaca hari itu. Kan ada yang cerah, ada yang berawan gitu. Nah, itu mungkin dengan melibatkan peserta didik secara langsung, maka peserta didik itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik ya ibaratnya karena dekat dengan kehidupan mereka atau tentang perubahan energi tadi gitu kan memberikan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mereka yang mereka temui di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari mereka mungkin itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Kak. Mungkin kan dari yang udah Kakak jelasin tadi, bisa saja menimbulkan kesalahpahaman dari peserta didik. Nah, bagaimana cara Kakak minimalkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman? Jadi benar kadang ada
kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari itu peserta didik salah paham memahami. Mungkin yang pertama dengan lebih menyederhanakan bahasa kita itu sesuaikan dengan bahasa anak-anak sekolah dasar gitu ya, mereka mudah paham. Lalu yang kedua, memperjelas instruksi kita. Ada kan kalau nggak jelas instruksinya, anak-anak suka bertanya balik kan. Kita pun kadang kalau kurang jelas instruksinya kan suka bertanya juga. Lalu memperjelas juga kriteria-kriteria penilaian kita. Karena memang dari lapangan, kalau jelas kita nilainya seperti apa, peserta didik itu akan semangat untuk belajar. Karena kan kalau SD ini target mereka masih bagaimana nilainya bisa tinggi. Bagaimana nilainya tidak lebih rendah dari teman-temannya. Terlebih si juara kelas gitu kan, tidak mau kalah dari juara yang kedua ataupun juara yang ketiga. Mungkin itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, sesuai dengan pengalaman kakak, bagaimana cara kakak mengatur dan mengurutkan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik? Cara mengaturnya ya mungkin dengan dimulai dari pembelajaran yang urutannya lebih sederhana gitu ya, sampai ke yang lebih kompleks. Sehingga peserta didik itu tidak bingung dalam memahaminya, ataupun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pertanyaan itu dekat dengan kehidupan mereka, gitu, sehingga mereka bisa menjawab. Mungkin yang pernah kakak tanyakan ya, saat pembelajaran fotosintesis tadi, apakah perbedaan antara daun yang hijau dengan daun yang kekuningan? Nah, zat apa yang terdapat di daun yang warna hijau tadi? Mungkin salah satunya itu. Dengan berikan pertanyaan-pertanyaan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sehingga peserta didik pun bisa menjawabnya dengan mudah gitu kan, dan tertarik untuk belajar. Mungkin itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin sekian pertanyaan dari bagian organize. Terima kasih banyak ya Kak Len, karena Kakak sudah meluangkan waktunya untuk sharing, berbagi pengalaman dengan kami. Ya, makasih Dan Kak. ya, Iya, sama-sama. sudah meluangkan waktu di bulan puasa, dan Kakak pasti capek ya pulang sekolah langsung ini podcast sama kami. Kita tadi udah istirahat Mm-mm. tadi. Oh, udah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak, dan diberkahi juga. Amin. Mungkin sekian ya Kak, langsung tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Makasih kasih banyak Kak Len. Kak. Ya, Terima banyak dadah. Kak. Mohon maaf Dadah. lahir batin Kak. Maaf lahir batin Ya, juga deh. maaf.